Halo, selamat siang sahabat Sera. Untuk kelas belajar ini, tema yang kita angkat adalah produk dan inventory. Di mana untuk webinar rules ini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Nah, untuk poin pertama, peserta diharapkan tidak menyalakan mikrofon ketika webinar berlangsung. Nah, untuk poin kedua, peserta dilarang mengirim pesan atau menyebarkan hal-hal yang berbau provokasi, sara, kekerasan, dan hal negatif lainnya. Untuk poin ketiga, peserta dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan ketika sesi tanya jawab dibuka. Nah, untuk kelas belajar ini akan disampaikan oleh sahabat Sera kita, yaitu Kak Susanti. Untuk Kak Susanti, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang. Oke, untuk memulai meeting kita hari ini, kita akan belajar bareng nih teman-teman semuanya mengenai fitur produk dan juga inventory. Nah, yang paling penting di sini yang akan kita bahas yaitu mengenai fitur produk. Nah, pasti teman-teman semuanya yang udah join meeting ini sudah memiliki toko di Allsera, baik sudah ataupun belum. Di sini kita bisa belajar bareng di sini bagaimana cara mengisi data produk dan juga mengelola inventory di tokonya teman-teman semuanya. Di sini untuk katalog, kita ada fitur produk. Fitur produk ini berfungsi untuk mengisi data produk. Biasanya data produk ini di awal penggunaan Allsera, kita harus mengisi terlebih dahulu. Nah, apa saja sih yang diperlukan untuk mengisi data produk? Kita langsung cekkan di slide selanjutnya. Nah, untuk mengisi data produk kita ada dua pilihan, yaitu ada di bagian pengisian secara manual dan juga menggunakan pengisian secara massal menggunakan import. Nah, kita gunakan cara manual terlebih dahulu, yaitu dengan cara pengisian secara manual. Pertama-tama, teman-teman bisa melihat di sini hanya perlu ngeklik produk, katalog produk, dan juga produk, dilanjutkan dengan klik tambah. Nah, untuk di awal kita coba pelajari dari PPT dulu, nanti kita langsung jump in ke dalam aplikasi Allsera itu sendiri. Nah, untuk pengisian data produk secara manual, teman-teman bisa banget mengisi data produk yang ada bintang merahnya. Dengan bintang merah ini menandakan bahwa semua yang ditandai dengan bintang merah itu perlu diisi. Kita langsung jump in aja ke aplikasi Allsera-nya. Untuk caranya itu bisa digunakan, bisa diklik katalog produk. Nah, di sini bisa dilihat untuk penambahan kita bisa klik tambah. Nah, kita bisa memasukkan nama produk. Misalnya nama produknya itu Indomie goreng. Di sini juga untuk pengisian baik retail maupun F&B, kita menggunakan satu cara yang sama, yaitu melalui produk di sini. Nah, untuk nama produk alternatif, ini nama kedua dari produk ini. Apakah mau menggunakan bahasa Mandarin atau bahasa lainnya. Tetapi untuk sementara kita skip dulu, karena di sini tidak ditandai dengan bintang merah atau disebut sebagai hal yang penting untuk diisi. Nah, kategori ini fungsinya untuk mengelompokkan si produk ini masuk ke kategori apa sih? Misalnya kalau untuk di retail, kemeja dan juga t-shirt kita mau kelompokkan menjadi atasan, atau misalnya di produk makanan, kategori makanan misalnya di dalam ada mie goreng, indomie rebus dan sebagainya. Jadi tujuan kategori produk adalah untuk mengelompokkan produk-produk yang teman-teman punya menjadi satu grup. Contohnya karena tadi contoh produk kita itu adalah Indomie goreng, maka kita kelompokkan sebagai makanan. Kalau misalnya kategori masih belum ada, tenang aja teman-teman bisa langsung ketikan, nanti akan ada pop-up di bagian bawah seperti ini, bisa langsung diklik. Di sini teman-teman bisa mengisi harga jual. Harga jual untuk produk ini itu berapa? Kita contohkan dengan harga 15.000. Ini adalah data yang penting yang harus diisi. Teman-teman juga bisa masukkan gambar produknya di sini dan juga bisa mengisi untuk detail lainnya. Contoh seperti lacak inventory. Kalau untuk di F&B, untuk lacak inventory ini mungkin masih kurang diperlukan ya karena sistemnya itu makanan. Nah, kalau misalnya teman-teman itu di retail, teman-teman mau, Kak, saya mau nih kemeja putih itu stoknya ada 10. T-shirt putih mau ada stoknya 10. Ketika terjual 5, maka sisa stok 5. Nah, sistem di Allsera juga bisa nge-track untuk inventory-nya. Untuk penambahan, pengurangannya juga nanti akan tercatat di sistem kita.
Oke, kalau untuk di inventory, teman-teman bisa mengisi menu inventory ini, tetapi jika tidak diperlukan, maka bisa di-skip saja. Dan di sini juga ada yang namanya peringatan sisa stok. Jadi, teman-teman bisa setkan sisa stok paling minimal itu berapa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya stok itu nggak langsung habis. Jadi, ketika kita punya stok 10, kita setkan peringatan sisa stoknya itu di 3, maka ketika stok kita udah mencapai minimal, maka akan ada pop-up yang menyatakan bahwa stok Anda sisa 3. Jangan lupa untuk restock dengan tujuan stok kita itu supaya nggak habis. Jadi kita bisa melakukan restock kembali. Quantity fast moving ini biasanya teman-teman bisa men-setkan target penjualannya itu mau di angka berapa. Jika disetkan di angka 15, jadi target kita untuk menjual produk itu di angka 15 seperti itu. Untuk opsi detail itu opsional banget, tetapi jika dibutuhkan ini bisa dilengkapi seperti SKU produk. Saya maunya ketika saya melakukan penjualan, maka barcode produknya itu bisa di-scan untuk penjualan. Itu bisa banget. Jadi nanti SKU diisi aja di sini angkanya dengan tujuan menambah kecepatan kita pada saat penjualan. Biasanya ini sering digunakan di minimarket. Dan kemudian di sini untuk barcode, bisa diisi juga barcode produknya, tapi untuk penjualan kita untuk saat ini menggunakan fitur SKU terlebih dahulu. Untuk koleksi ini biasanya untuk penggunaan di mana kita ingin mengelompokkan satu produk ini menjadi kategori baru lagi. Jadi satu produk bisa banyak kategori. Jadi ini double pengelompokan fungsinya. Tetapi biasanya untuk koleksi ini tidak digunakan di aplikasi kasir. Jadi ini digunakan di toko online. Begitu juga untuk brand itu bisa diisi. Jadi nanti kita bisa mengisi juga kondisi produk ini. Apakah kondisinya baru dan bekas dan lainnya itu bisa ditandai. Dan di sini last ada deskripsi produk dan juga catatan. Nah, deskripsi ini biasanya juga akan digunakan di toko online. Jadi baik teman-teman yang menjual produk retail yang berhubungan dengan website bisa banget diisi deskripsi produknya yang mendukung supaya pelanggan bisa melakukan check out dan lebih yakin dengan produk yang teman-teman jual seperti itu. Masih banyak informasi-informasi tambahan yang bisa dibaca di sini. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di toko, tetapi yang perlu di-highlight, yang paling penting adalah di bagian nama produk, di bagian kategori, dan juga harga jual. Nah, ketika teman-teman klik simpan, maka akan muncul nih produknya di bagian katalog, Indomie goreng dengan kuantiti stok 100. Karena kita tidak mengisi harga modalnya tadi, maka harga beli atau harga modalnya itu kosong. Jadi balik lagi dari teman-teman, jika sudah tahu modal produk ini berapa, maka bisa diisi modal produknya itu berapa. Misalnya dari harga 15.000, modal saya untuk Indomie goreng ini hanya 5.000. Maka nanti kita ada next pembahasan mengenai laporan ya, mungkin di beberapa minggu ke depan, nanti ini akan ada hubungannya dengan laporan. Ketika kita melakukan penjualan produk dengan harga 15.000 dengan modal 5.000, maka sistem akan mencatat keuntungan teman-teman yaitu sebesar 10.000 untuk produk Indomie goreng ini sendiri. Itu sekilas bagaimana cara penambahan produk secara manual. Nah, kita lanjut lagi. Tadi produk secara manual, kita lanjut ke import. Nah, untuk import produk ini perlu dilihat teman-teman. Teman-teman bisa melihat di bagian katalog produk di bagian 3 titik. Teman-teman bisa klik nanti ada yang namanya import produk. Ketika diklik import produk, teman-teman bisa lihat ada diarahkan untuk download template-nya. Ketika template ini di-download, maka nanti akan terbukalah Excel. Nah, pada saat pengisian menggunakan Excel, ada beberapa data yang benar-benar harus diisi. Sama seperti yang tadi ya, sebenarnya ini sama persis, cuman bedanya ini akan berbentuk Excel. Jadi nanti teman-teman bisa mengisi kolom-kolomnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kita contohkan ya. Di sini ada 3 titik.
bisa klik import produk, dan di sini kita download template-nya terlebih dahulu. Setelah di-download, kita buka file Excel-nya. Nah, kolom tadi yang saya jelaskan, ada di nama produk. Nama produknya itu apa saja, teman-teman bisa mengisi di bagian sini. Pertama kita harus delete dulu. Nah, nama produknya apa? Bisa diisi di sini. Kita lanjutkan lagi dengan kategori produk. Kategori produknya itu kategori apa? Kita contohkan ya, salah satu produk saja. Misalnya nama produknya itu, contohnya nama. Kita kan pasti punya kreasi nama masing-masing, sepatu apa dan sebagainya. Si sepatu ini masuk kategori apa? Yaitu kategori sepatu. Dengan tujuan yaitu untuk mengelompokkan di dalam sepatu ada banyak produk sepatu lainnya, sepatu Nike, sepatu ini, sepatu itu, teman-teman bisa banget masukkan di sini. Dan kemudian misalnya ini varian jika teman-teman ada membutuhkan varian-varian produk. Kita contohkan salah satu varian kolom label. Artinya teman-teman bisa memasukkan label varian, misalnya warna dan juga ukuran, maka teman-teman bisa masukkan seperti ini. Jadi, jika produk teman-teman semuanya memiliki banyak warna dan banyak ukuran, maka saya coba tunjukkan untuk cara memasukkan varian itu adalah, misalnya sepatunya itu berwarna kuning dengan ukuran 39, nah, bisa diisi dengan cara memasukkan koma. Misalnya produk saya itu masih ada nih Kak, kita ada warna dan juga ukuran yang lainnya. Maka di sini teman-teman bisa banget copy seperti ini, varian kolomnya, dan kemudian teman-teman bisa masukkan di bagian sini, merah dan juga dengan ukuran 39. Nah, nanti di bagian depan bisa di-copy berulang 2 kali seperti ini. Dan kemudian yang paling penting itu yang harus diisi ada di bagian teman-teman jika membutuhkan UOM bisa diisi atau bisa di-skip juga boleh. Nah, di sini kita masukkan yang paling penting itu ada di buy price. Buy price itu modal. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, misalnya kita contohkan modalnya 250.000, teman-teman bisa memasukkan 250.000 di kolom buy price. Dan kemudian nanti di bagian sell price, ini untuk harga di toko online, jadi kita bisa skip. Yang paling penting itu post sell price. Ini adalah harga yang digunakan untuk penjualan di aplikasi posnya. Jadi contohnya ini di sini teman-teman bisa masukkan harga jualnya misalnya 350, maka nanti setiap kali penjualan sepatu ini, maka teman-teman bisa mendapatkan keuntungan sebesar 100.000 untuk setiap kali penjualan si produk ini. Kemudian di sini yang saya jelaskan untuk aktifkan angka 1, track inventory dan quantity stock. Nah, ini bersangkutan nih di poin 16 dan juga 17 yang tadi. Di sini teman-teman bisa memasukkan angka 1. Artinya produk ini ada inventorinya. Jika teman-teman isi angka 0, artinya produk ini terhitung unlimited. Unlimited itu adalah produk bisa dijual tanpa sistem stok. Seperti itu. Karena kita lagi mencontohkan untuk retail, maka kita bisa aktifkan track inventory di angka 1 dan kita bisa memasukkan quantity produknya. Anggapanlah sepatu kita ini ada quantity stok itu sebanyak 50 untuk masing-masing warna dan juga ukuran. Di sini banyak juga sebenarnya bisa teman-teman baca juga, nanti PPT-nya akan saya drop juga. Untuk keterangan masing-masing di sini, teman-teman bisa gunakan semuanya untuk fitur yang ada di Olsera, bisa dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tetapi di sini saya akan menunjukkan bagian-bagian mana sih yang paling penting yang harus diisi terlebih dahulu. Misalnya kita sudah mengisi, kita bisa klik simpan, Ctrl S, dan kemudian kita move kembali ke bagian Olsera-nya, kita bisa klik to upload. Jadi kita harus mencari si nama template importnya. Nah, di sini teman-teman melihat nggak ada notifikasi berwarna merah, artinya pengisian produk kita ini berhasil nih. Jadi kita bisa lanjut klik memproses. Nah, memproses dan langsung masuk. Tadi kita punya 2 produk, kok ini malah jadi 1? Karena apa? Karena kita menggunakan fitur varian. Jadi di sini di sistem,
langsung auto mengikuti template importnya Olsera seperti itu. Kita kembali move ke PPT. Untuk import sudah selesai. Di sini kita ada mau menjelaskan mengenai detail data produk nih. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman, jika kita klik salah satu produk, maka nanti akan ada detail produknya. Ketika nama produk ini diklik dan kita klik ubah, kita bisa masuk ke bagian profil produk kayak pengubahan nama produk, pengubahan grup produk, jika ada perubahan ke depannya, itu bisa banget diubah di bagian sini, sesuai dengan perubahan baru yang kita butuhkan. Nah, tadi kita udah memasukkan varian yang berwarna kuning dengan ukuran 39 atau merah di ukuran 39. Jika misalnya ada perubahan harga atau adjustment harga, teman-teman bisa banget di bagian kanan ini klik panah yang di bagian kanan. Ketika diklik, di sini bisa diubah untuk harga-harganya atau ukurannya dan warnanya. Ini bisa diubah sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi kalau dari saran dari saya, kalau produknya banyak, bisa pakai import, atau teman-teman bisa nambahin satu persatu di bagian varian ini, di bagian tambah varian. Itu untuk pengisian varian. Varian juga tadi contohnya sepatu ya untuk retail, tetapi untuk F&B juga bisa varian, misalnya ukuran, misalnya Indomie goreng ada ukuran besar dan juga ukuran small yang kecil. Jadi teman-teman bisa banget berkreasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di toko. Dan untuk bahan atau resep ini biasanya lebih dibutuhkan untuk pelanggan yang usahanya F&B. Nah, kita contohkan untuk bahan atau resep. Ini biasanya teman-teman yang usahanya F&B ya lebih membutuhkan di bagian ini. Saya coba move di bagian depan terlebih dahulu untuk membuka produk F&B. Kita klik nama produknya, kita langsung move ke bahan atau resep. Bisa klik tambah. If dia ada bahan, maka teman-teman bisa banget cari berdasarkan bahan-bahan yang memang dibutuhkan untuk si produk ini. Bagaimana bahannya nggak ada nih di sini, kita belum masukkan, maka PR untuk teman-teman adalah harus dimasukkan terlebih dahulu nih semua bahan-bahan untuk Indomie goreng. Misalnya Indomie goreng ini membutuhkan sosis, membutuhkan telur, membutuhkan mie. Itu harus ditambahkan terlebih dahulu. Oke, kita coba tambahkan untuk produk bahannya terlebih dahulu ya. Kita contohin ini telur. Dan telur ini masuk kategori bahan. Dan kemudian kita mau memasukkan harga jual. Tetapi sebenarnya harga jual ini dibutuhkan diisi di sini. Tetapi nanti si bahan ini tidak dijual. Jadi teman-teman bisa masukkan harga bebas, harga apa saja, supaya kita bisa simpan terlebih dahulu. Dan juga kita aktifkan lacak inventory, misalnya karena kita pengen nge-track si bahan ini tuh sisa berapa, dan sebagainya. Bisa banget diisi untuk quantity si bahan ini. Nah, teman-teman bisa banget tambah di informasi tambahan bahwa tidak muncul di point of sale. Kenapa kita aktifkan iya? Supaya ketika kita melakukan penjualan di aplikasi POS, nantinya produk ini tidak muncul atau tidak mengganggu di aplikasi POS-nya. Jadi ketika nanti ada melakukan penjualan, bahan ini tidak muncul di bagian point of sale-nya. Nah, Indomie goreng ini kalau dilihat, Indomie goreng ini memiliki stok yaitu sebanyak 100 nih kuantitinya. Tapi biasanya produk yang memiliki bahan atau resep itu biasanya dia tidak ada kuantiti stok utamanya. Nonaktifkan dulu untuk lacak inventory dengan tujuan ketika kita jual Indomie goreng, maka dia akan memotong dari si bahan ini langsung. Jadi teman-teman bisa nge-tracking setiap kali jual Indomie goreng, bahan ini langsung berkurang. Nah, kita coba terlebih dahulu. Di sini kita balik ke bahan atau resep. Untuk Indomie goreng, kita tambah bahannya yaitu telur. Kita langsung klik tambah aja terlebih dahulu. Nah, untuk Indomie goreng biasanya memakai berapa telur nih? Satu dimasukin ke dalam mie-nya, satu lagi kita jadikan sebagai telur ceplok di bagian atasnya. Maka kita membutuhkan 2 telur untuk pembuatan Indomie goreng ini. Maka bisa diklik angka 2 dan bisa langsung diklik enter saja. Sistem akan langsung sukses menyimpan bahwa
si produk Indomie goreng ini memakai 2 telur. Dan ketika kita melakukan penjualan di aplikasi kasir, maka nantinya Indomie goreng ini terjual dan stok telur ini akan berkurang. Dan kemudian kita move ke bagian tingkatan harga. Untuk tingkatan harga baik dari F&B maupun retail biasanya itu membutuhkan sistem tingkatan harga ini. Untuk sepatu ini kita tambahkan tingkatan harganya. Untuk penambahan tingkatan harga, karena produk ini mau kita jual, pasti kita harus terapkan yang namanya adalah tipe pelanggan. Apakah mau diterapkan ke semua tipe pelanggan, atau dikhususkan pelanggan untuk guest aja, atau teman-teman ada tipe pelanggan lainnya. Untuk tipe pelanggan kita ada di minggu depan untuk trainingnya, jadi teman-teman jangan sampai skip untuk join, supaya nanti kita bisa memaksimalkan fitur pelanggan dan supplier. Untuk sementara kita terapkan dulu untuk tipe pelanggannya ke semua ya. Dan karena produk kita ini ada varian kuning dan juga merah, balik lagi nih dari teman-teman, mau diterapin tingkatan harga untuk semua produknya kah? Atau hanya varian-varian tertentu? Contohnya kita mau terapkan ke semuanya. Tadi untuk harga produk, satu produknya 350. Tapi saya mau nerapin, kalau kakak beli 5, saya kasih kakak harganya 340.000. Nah, nanti ketika melakukan penjualan, maka untuk kuantitinya itu akan mengikuti kuantiti yang ada, yang udah kita terapkan di sini. Ketika kita jual satu produk, harganya 350, tetapi jika kuantitinya udah mulai dari angka 5, 6, 7, 8, sampai 10 ke atas, maka akan mengikuti harga yang udah kita settingkan di tingkatan harga, yaitu di 340.000. Itu mengenai tingkatan harga. Kita ada juga yang namanya seri. Seri itu adalah biasanya berfungsi untuk memasukkan email si produk ini. Jadi ini beda ya dengan SKU. Kalau seri ini biasanya digunakan untuk memasukkan si kode produknya ini. Misalnya kita jual handphone misalnya iPhone 15 dengan kode email 92 bla 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 kode 1 gitu. Setiap seri handphone yang dijual kita ada 5 quantity, maka kita harus masukkan 5 seri produk ini. Jadi biasanya ini lebih ke produk-produk retail yang menjual produk handphone yang memiliki nomor seri itu. Dan kita bisa ke next slide selanjutnya, itu ada di catatan pesanan. Nah, untuk catatan pesanan biasanya sama seperti pada saat kita import tadi. Catatan pesanan ini akan mengikuti catatan-catatan yang udah kita terapkan sebelumnya. Misalnya, catatan produk ini misalnya, produk jangan sampai habis, mohon tim stok jangan sampai kelewatan, dan sebagainya. Ini bisa banget dimasukkan di catatannya. Di bagian selanjutnya itu ada di satuan. Nah, satuan tadi sama nih teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi, di bagian satuan produk di UOM-nya. Jadi teman-teman bisa masukkan satuan produknya apa, dan kemudian unit pengukurannya seperti apa, teman-teman bisa masukkan di sini. Nah, ketika teman-teman klik tambah, maka satuannya itu bisa dimasukkan, apakah itu karton, gram, kilogram, dan sebagainya. Atau kita mau memasukkan PCS, bisa banget dimasukkan pieces di sini. Dan unit pengukurannya kalau dari teman-teman tidak membutuhkan, bisa dikosongkan, dan juga konverter satuannya itu bisa di skip saja. Di bagian produk, di bagian kanannya, kita ada yang namanya paket produk. Untuk paket produk, teman-teman bisa banget menambahkan paket produk. Dan untuk paket produk ini biasanya untuk mengelompokkan produk pada saat satu kali penjualan. Misalnya paling sering untuk F&B itu adalah paket murah, nanti ada 1 nasi goreng, 2 nasi goreng, 2 teh es, mau dikelompokkan menjadi 1. Teman-teman bisa banget tambah di bagian katalog produk, paket produk. Kita lanjutkan, ada yang namanya grup. Sebenarnya untuk si grup ini
dia akan mengikuti yang udah kita isikan sebelumnya, baik dari menu pengisian secara manual maupun pengisian menggunakan import tadi. Nah, teman-teman bisa dilihat nih, kalau kita sudah melakukan pengisian, dia akan auto terklik di bagian kanan. Di bagian kanan ini, contohnya tadi kita ada contoh grup makanan, grup bahan, itu ketika kita mengisi bagian produk, maka nanti di bagian grup akan auto terklik. Begitu juga dengan brand. Brand ini juga akan auto berdasarkan produk yang sudah kita isi di bagian katalog produk tadi. Baik dari brand produknya apa aja, nanti dia akan mengikuti. Sama seperti si grup tadi. Nah, biasanya ini yang paling penting dan paling sering dibahas untuk pelanggan yang F&B. F&B biasanya sering menggunakan yang namanya add-on. Misalnya pelanggan melakukan pembelian boba. Saya mau penambahan topping, tambah si boba ini 1 kali, atau saya mau penambahan mie goreng, tapi saya mau penambahan telur ceploknya nih 1. Nah, biasanya untuk add-on ini digunakan untuk menambahkan produk add-on yang memiliki harga. Saya contohkan ya, biar ada gambaran karena memang cukup complicated di sini. Kita move, teman-teman bisa dilihat di bagian kanan. Kita bisa klik tambah. Nah, bisa menambahkan add-on-nya. Kita ke produk terlebih dahulu. Saya ada telur ya, saya mau telur ini menjadi add-on. Maka teman-teman bisa klik add-on dan juga klik tambah. Kita kasih nama telur ceplok. Nah, setelah dimasukkan, bisa dimasukin nih harga tambahannya. Misalnya harganya 5.000. Di sini kita bisa cari si nama produknya itu, kita hubungkan ke si produk yang mana. Apakah produk telur dan sebagainya. Jika database produknya udah ada di sistem kasir Olsera, maka sistem akan menemukan si telur ini. Seperti contoh pada layar saya, telurnya itu akan tampil. Ketika diklik telur, setiap kali penambahan 1 telur ceplok, kuantiti yang terpotong itu berapa? Kuantitinya 1, maka bisa diisikan angka 1 di sini. Dan teman-teman bisa lihat berlaku untuk produk. Sebenarnya si telur ceplok ini mau berlaku ke semua produk, atau apakah si boba ini juga butuh add-on telur? Nah, balik lagi nih dari kebutuhan. Jadi di sini kalau misalnya hanya dibutuhkan untuk kategori makanan, maka teman-teman bisa berlaku untuk grup produk, dan di sini kita masukkan makanan. Nah, kita move di satu fitur terakhir nih, di bagian inventory. Inventory itu ada stok masuk, stok keluar, produksi stok, opening stok, bahkan di Olsera kita ada pergerakan stok. Kita mulai aja terlebih dahulu melalui fitur pertama, yaitu stok masuk. Nah, stok masuk ini biasanya digunakan untuk memasukkan stok. Memasukkan stok ini biasanya ada 2 pilihan lagi, teman-teman. Ada dari pembelian ataupun dari penambahan stok masuk. Untuk caranya cukup panjang, dan ini takutnya ada kesalahan, kita coba dalami di bagian inventory stok masuk ini secara detail ya. Contohnya teman-teman bisa klik inventory, stok masuk, bisa klik tambah, kita contohkan tambah stok masuk. Nah, di sini diminta diisi catatannya. Jika dibutuhkan diisi, jika tidak, bisa kita skip aja. Nah, di sini yang saya contohkan tadi pada layar PPT saya, karena kita hanya punya produk telur, kita testing untuk pengisian si produk telurnya. Produk telur ini harga belinya berapa? Misalnya kita ada harga beli di 2.500 untuk 1 telurnya. Dan kita ada beli di sekitar 100 pieces. Kita klik, jangan lupa klik tambah ya. Ketika diklik tambah, maka telur dengan harga beli 2.500 dengan kuantiti 100, maka total yang kita melakukan stok masuk yaitu ada di 250. Kayaknya salah. Bisa klik icon pensil untuk mengedit, atau misalnya mau dihapus, bisa klik tempat sampah untuk melakukan penghapusan. Jika dirasa udah benar, udah di cross check,
Ini bisa banget ditambahin produk-produk lainnya, misalnya sepatu, mau ditambahin ada di 2 sepatu penambahannya. Ada sedikit kenaikan dari 250 jadi 251. Nah, bisa diisi seperti ini. Jadi nanti sistem di Olsera itu akan merata-ratakan sistem harga belinya. Jadi nanti 250, berapa berdasarkan sisa stok yang ada di inventory kita sebelumnya. Jika dirasa pengisian stok masuk ini sudah cukup, udah dicek dan itu udah benar, teman-teman bisa klik pause sekarang. Ceng-ceng, telurnya itu akan bertambah 100, dan juga untuk sepatunya tadi ada yang berwarna kuning, size 39 itu penambahan 2 quantity. Jadi sistem inventory ini berhubungan langsung ke produk dan itu sistemnya real time. Untuk stok masuk dan stok keluar itu step by step-nya itu sama. Hanya saja nanti ada 2 pilihan, stok keluar itu ingin ditransfer atau stok keluar yang benar-benar ingin mengurangi stok. Jadi ketika teman-teman klik tambah stok keluar, nanti akan ada 2 opsi, transfer ke toko atau tambah stok keluar. Contohkan di sini, sekilas saja, kita klik tambah, transfer ke toko. Jika mau transfer ke toko, maka kita harus masukkan ingin ditransfer ke toko cabang kita yang mana. Tapi if kita cuma ada 1 toko, kita tidak bisa melakukan transfer. Tapi jika kita cuma ada 1 toko dan ingin mengurangi stok nih, bisa banget menggunakan opsi kedua, yaitu tambah stok keluar. Jika tambah stok keluar ini diklik sama persis seperti stok masuk tadi, catatannya itu bisa dimasukkan, dan lanjut stok keluar. Nah, tampilan itu sama persis. Hanya saja di sini kita bisa masukkan telur. Misalnya kita ingin stok keluar telur, kita ingin stok keluarkan 5, kita klik tambah, dan kita klik posting sekarang. Nanti di bagian produk telur kita akan berkurang 5 nih. Tadinya stok keluar kita ada 200, berkurang 5 jadi 195. Sistemnya langsung auto mengurangi. Dan kemudian kita langsung ke produksi stok. Biasanya produksi stok ini digunakan untuk teman-teman yang ingin memproduksi stok. Biasanya produksi stok ini untuk pet shop, produk makanan yang 100 kilo, 20 kilo, saya pengen pecahkan lagi jadi satu bungkus-bungkus yang per kilonya. Jadi ini bisa juga diproduksi stok. Jadi teman-teman bisa banget klik inventory, produksi stok, dan klik tambah, lanjut untuk produksi stok. Nah, nanti di sini untuk produksi stoknya, teman-teman bisa masukkan aja kuantiti produksi yang ingin dibuat itu seperti apa. Tetapi ini harus di take note, produksi stok ini sangat berhubungan dengan yang namanya bahan atau resep. Jadi ketika produk, saya contohkan aja karena ini harus dicontohkan. Biasanya untuk produksi stok itu kita harus memiliki produk utamanya terlebih dahulu. Misalnya makanan kucing kiloan. 1 kilo misalnya. Nah, untuk makanan kucing 1 kilo ini kita masukkan sebagai makanan pakan aja ya, pakan. Kita makanan kucing kita jual dengan harga 9.000. Dan kemudian kita ada lacak inventory, tetapi memang sekarang lagi kosong nih, karena kita belum pecahkan yang 100 kilo. Nah, ketika teman-teman ada mau produksi stoknya, kita harus punya yang namanya makanan kucing 100 kilo. Dan di sini kita langsung masukkan aja kategorinya apa, pakan, karena dia masih sama dengan yang tadi, tetapi di sini harga jualnya itu misalnya lebih mahal, karena saya contohnya 10 kilo aja terlalu gede untuk 100 kilo, kita masukkan harga jualnya itu di 90.000. Dan juga dia memiliki lacak inventory, dan kita punya 1 karung, kita simpan. Nah,
Dari makanan kucing yang 10 kilo, kita masih ada satu karung, kita mau pecahkan jadi makanan kucing yang 1 kilo saja. Maka teman-teman bisa banget makanan kucing ini teman-teman bisa masukkan bahan atau resepnya. Jadi contohnya, karena kita mau si makanan kucing 1 kilo ini dari produk yang 10 kilo, maka untuk per kilonya itu berarti kan kita ada memakai 1 kilo dari 10. Berarti di sini 0, ya harus ada pembagiannya sih untuk di sini. Kita coba hitungkan terlebih dahulu. Oke, karena dari 10 kilo ini akan kita pecahkan per 1 kilo, berarti 10 kilo dibagi per 1 kilo, maka 0,1. Kita bisa masukkan 0,1. Karena contoh saya itu dari yang gede yang dipecah jadi kecil, jadi teman-teman bisa banget yang dari satuan terkecil yang dipecahkan ke satuan yang terbesar ya. Karena ini contoh saya itu dari pet shop dan sering digunakan, maka di makanan kucing ini memiliki bahan 0,1 dari produk 10 kilo ini. Jadi kita contohkan di bagian inventory, kita masuk ke bagian produksi stok, dan kita nambah nih, saya pengen bikin produk makanan kucing yang 1 kilo itu ada di 10 bungkus. Artinya, kalau kita klik tambah, dan kita klik posting sekarang, maka teman-teman bisa melihat makanan kucing yang 10 kilo auto menjadi 0 karena dari satu quantity makanan kucing yang 10 kilo ini terkonvert menjadi makanan kucing per 1 kilo. Maka makanan kucing yang 1 kilo akan terbentuk menjadi 10 bungkus seperti itu. Mungkin agak susah untuk digambarkan ya. Jadi kalau misalnya nanti ada sesi pertanyaan, teman-teman bisa banget bertanya di sesi tanya jawab kita nantinya. Kalau ada pertanyaan di hold dulu, dicatat dulu, jangan sampai lupa. Nanti kita akan buka sesinya. Next, kita ada di opening stock. Teman-teman harus ingat ya, stok masuk untuk memasukkan stok, stok keluar untuk mengeluarkan stok, produksi stok untuk memproduksi produk-produk yang ada hubungan ke produk lainnya dan akan mengurangi produk bahannya, itu bisa menggunakan produksi stok. Dan kemudian untuk opening stok fungsinya untuk mengubah stok ini sesuai dengan quantity yang ada di real. Contohnya, saya lihat nih di bagian produk saya, waduh, telur 195. Pas saya cek, telur hanya ada 190. Maka ada nggak balance nih di 5 telur. Sebenarnya teman-teman bisa mengeluarkan kuantitinya 5 kuantiti, tapi kalau mau caranya lebih cepat, bisa gunakan stok opening. Contohnya, teman-teman bisa klik tambah, lanjut tambah opening stock. Ketika melakukan opening stock, kita bisa cari si nama produk ini. Contohnya, produk saya ada di telur. Kita klik telur. Telur ini stok di sistem ada 195, sebenarnya ada di 190. Bisa langsung diisi aja 190 dan kemudian klik tambah 1. Yang artinya sistem langsung pinter nih, sistem langsung akan mencatat bahwa kalau aktualnya ada 190, maka quantity sistem kita ada 195, sistem akan langsung ngeh atau langsung mengerti, wah ternyata kita ada selisih minus 5, harus dikeluarkan sebanyak 5 produk. Maka ketika kita klik posting sekarang, sistem produk langsung mengubah quantity kita dari 190 menjadi produk 190 untuk yang aktual ada saat ini. Seperti itu untuk penggunaan opening stock. Nah, kalau pergerakan stok fungsinya untuk apa? Pergerakan stok fungsinya untuk mencatat pergerakan-pergerakan. Pergerakannya contoh seperti telur yang paling banyak kita gunakan hari ini.
Beginning itu adalah stok awal yang kita masukkan tadi, yaitu sebanyak 100. Dan kemudian kita melakukan incoming. Incoming itu adalah stok masuk 100, maka sistem akan mencatat kalau kita punya sisa 200. Dan kemudian kita ada melakukan stok keluar dari sebanyak 5 quantity, maka sisa stok ada di 195. Dan terakhir kita ada melakukan open stok, yaitu sebesar 190, yang bisa dikatakan kita ada melakukan stok keluar sebesar quantity sebanyak 5. Jadi teman-teman bisa banget download Excel-nya, atau misalnya ada kejanggalan di bagian sistemnya, maka teman-teman bisa banget cek di pergerakan stok. Semua produk yang memiliki sistem inventory itu akan tercatat di sini. Pergerakan-pergerakan per harinya, mau dilihat untuk produk apa saja, itu bisa lihat di sini. Yang terakhir kita ada email peringatan stok. Seperti yang tadi, untuk peringatan stok kita ada isi di quantity 5. Jadi ketika quantity itu sisa 5, akan ada trigger notifikasi di aplikasi posnya, atau nanti akan ada notifikasi peringatan by email. Jadi teman-teman bisa banget nambah email siapa aja, tim khusus inventory kah, emailnya siapakah, atau owner mau diingatkan, supaya biasanya kak owner yang selalu restock nih, bukan dari kita. Nah, bisa banget diisi email ownernya di sini, jadi owner selalu diingatkan terus-menerus bahwa produk Anda sisa 5, produk Anda sisa segini, supaya tujuannya supaya stok kita nggak habis, jadi kita bisa nge-restock sebelum stok yang kita jual itu habis. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk hari ini kita belajar di 2 fitur terlebih dahulu, dan fitur ini cukup banyak, dan balik lagi dari kebutuhan teman-teman, apakah membutuhkan fitur tertentu untuk fitur A, fitur B, dan juga fitur C, bisa dipakai terlebih dahulu. Jadi opsional di Olsera, fitur kita banyak, tapi jika kebutuhan di toko itu simple, kita bisa pakai beberapa fitur aja terlebih dahulu. Seperti itu. Mungkin saya akan kembalikan ke moderator, silakan Mbak Dian. Oke, baik sahabat Sera. Nah, untuk penjelasan kelas belajarnya ini, apabila ada yang ingin ditanyakan, sahabat-sahabat Sera boleh ya langsung ditanyakan. Apakah ada yang mau bertanya terkait dengan fitur-fitur yang sudah disampaikan tadi? Oke, boleh. Atas nama kakak siapa? Ahmad Nawawi, Kak. Awi. Kak Awi ya. Boleh Kak disampaikan untuk pertanyaannya seperti apa? Nah, pertama tadi yang saya lihat itu di produk. Itu saya nggak sempat ngelihat. Sudah saya bikin yang variannya, tapi gagal terus gitu loh, Kak. Itu yang pertama. Sorry, terus di bagian fitur apa Kak? Produk. Produk, oke. Itu saya sudah bikin coba, tapi gagal terus, nggak kayak kakaknya tadi yang bikin sepatu boot ukuran 52, 48. Nah, kalau aku mau bikin rasa-rasa tapi jadi satu gitu loh, Kak. Nggak jadi banyak varian gitu loh. Tetap variannya tetap satu gitu. Gitu, Kak. Oke, baik Kak. Berarti di varian ya. Satu dulu Kak, atau dua langsung sekaligus Kak bertanya? Bisa langsung pertanyaan selanjutnya Kak. Nah, terus yang kedua, yang di inventory itu produksi stok itu apakah semuanya bisa gitu loh Kak? Sedangkan di produknya saya itu ada contohnya Markotop Creamy. Markotop Creamy itu satu paknya isinya 4. Habis itu saya pecah menjadi Creamy varian. Nah, terus apakah itu menjadi ada picis kah atau kilo kah atau gimana gitu Kak? Itu dulu. Markotopnya ada 4 ya Kak. Mau dipecahkan jadi berapa Kak kira-kira? Dipecah itu menjadi 4 picis. Satu pak itu jadi 4 gitu loh Kak. Satu pak itu ada 4 picis dalamnya. Terus aku mau jadi Markotop Creamy varian. Jadi ada
Kalau misalnya pecah 1 jadi ada 4, tapi kalau pecah 2 jadinya 8 gitu loh, Kak. Oke, kita coba pertanyaan Kakak di bagian pertanyaan awal, yaitu di bagian inventory, Ya. di bagian varian. Nah, pertama, pada saat Kakak mengisi varian, saya coba di bagian Indomie goreng kita contohin ya, Kak, ya. Kakak ada penambahan varian. Variannya tadi ada tambah varian apa aja tadi, Kak? Sorry. Rasa ayam, rasa sapi, rasa kambing gitu loh, Kak. Nah, oke. Pertama, Kakak harus perhatikan di sini ada yang namanya tipe varian. Maka Kakak harus memasukkan tipenya itu tipe rasa. Kakak bisa klik tambah varian. Nah, di bagian varian inilah Kakak baru mengisi yang namanya ayam. Klik enter. Kakak tambah lagi nih, kambing. Habis itu sapi contoh ya. Kakak klik enter lagi. Jadi ketika Kakak klik varian, maka nanti di bagian tambah varian ini Kakak bisa klik berulang-ulang dan Kakak bisa masukkan nama varian yang baru. Nah, nanti di bagian bawah Kakak bisa lihat nih. Kakak bisa masukkan harga produknya itu jadinya berapa untuk per variannya. Kakak bisa klik konfirmasi. Jadi nanti di sistem varian akan terbentuk 3 rasa, yaitu rasa ayam, rasa kambing, dan juga rasa sapi. Seperti itu, Kak. Apakah jelas kan untuk penambahan variannya? Nah, sudah saya bikin seperti itu. Tapi pas saya mencoba di mesin kasirnya, dia menjadi klik langsung 1, nggak ada pilihan gitu loh, Kak. Oke, apakah di aplikasi kasir Kakak sudah melakukan refresh dengan klik 3 titik di bagian kanan atas dan klik sinkronisasi, Kak? Yang seperti apa itu, Kak? 3 titik itu? Kakak menggunakan device kasir apa, Kak? HP, handphone. Pakai Android kah atau menggunakan komputer? Android. Android, Kakak buka di bagian menu produk, Kakak langsung scroll aja ke bawah. Saya contohin. Menu produk. Jadi Kakak bisa langsung scroll ke bawah. Tarik ke bawah, nanti akan ada icon loading-nya. Kenapa nggak kelihatan? Iya. Ya, Kakak nanti udah ketika Kakak klik si produk tadi, apakah variannya akan muncul 3 varian ayam, kambing, dan juga sapinya? Itu muncul, tapi pas saya klik langsung jadi 1 gitu loh, Kak, nggak bisa milih. Langsung jadi 1 dan juga nggak bisa milih. Kita harus lihat dulu sih, Kak, untuk kendalanya Kakak seperti apa. Untuk pelaporan ini, apakah Kakak sudah tahu kita di Olsera sudah ada yang namanya layanan 24 jam customer care. Jadi Kakak bisa banget chat kita ke sana untuk pengisian variannya. Jadi nanti saya juga langsung confirm ke tim kami untuk kesalahannya itu di mana. Karena untuk saat ini saya belum ada gambarannya, Kak, untuk kesalahan yang terjadi pada saat pengisiannya seperti itu. Oh, apakah nggak bisa langsung di sini, Kak? Ditambah, saya minta tolong tambah produk aja. Untuk penambahan varian ya. Sebentar. Dari Kakak bisa dicoba share screen, Kak, karena ini menjadi device yang dikasir nggak ya, Kak? Kayaknya kita butuh pelaporan sih, Kak, memang harus ke dalam customer care 24 jam kita untuk gambarannya, Kak, karena takutnya karena sesi kita sisa di 15 menit, kita coba maksimalkan untuk tanya jawabnya terlebih dahulu sih, Kak. Oh, oke deh, siap, Kak. Itu untuk varian ya, Kak, ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu Kakak pengen markotopnya itu yang diisi ada 4 dan ingin dipecahkan menjadi 4, maka di sini karena Kakak ingin menggunakan sistem produksi stok ya, Kak, ya. Nah, di sini pertama Kakak harus nge-create produk yaitu tadi creamy apa ya kan nama produknya. Si creamy ini makanan kucing.
makanan Iya. kucing aja nggak apa-apa, tapi anggap aja itu nggak 1 kilo itu, Kak. Oke, Kakak bisa yang namanya makanan kucing creamy ya. Heeh. Oke, makanan kucing creamy, Kakak bisa masukkan di sini misalnya satu pieces. Emang sebenarnya kan satu bungkus nih, Kak. Iya, Satu 1 bungkus bungkus. isinya 4. Maka di sini Kakak bisa masukkan kategori makanan dan misalnya Kakak bisa masukkan inventory-nya itu berapa, misalnya 5, Kakak bisa langsung klik simpan. Nah, Kakak harus nge-create satu produk lagi, yaitu Ya. creamy misalnya satu PCS ya, satuan ya, kita anggap satuan ya Kak ya. Karena kan ada varian rasa lain, rasa tuna dan sebagainya. Kita anggap ini sebagai satuan. Nanti ketika Kakak masukkan kategori, itu dimasukin kategori makanan kucing. Nah, di sini Kakak bisa masukkan harga jualnya berapa satuannya, misalnya jadinya 1.000 dan Kakak bisa lacak inventory-nya itu berapa. Karena untuk saat ini belum ada, kita mau dia yang pieces satuan ini dipecah dari yang creamy satu bungkus, maka Kakak bisa ke creamy satuan, sorry salah penulisan ya Kak ya, kita masuk ke bahan atau resep, di mana si satuan ini dia dipecahkan dari yang satu pieces tadi. Maka mana tadi? Creamy satuan, sebentar saya coba cek dulu nama produknya. Makanan kucing creamy ya. Berarti creamy satuan ini Kakak harus masukin bahan produknya itu adalah makanan kucing. Makanan. Nah, di sini Kakak langsung klik tambah. Nah, dari 4 quantity 4 Kakak pecahkan jadi satuan, maka 4 dibagi 1. Sorry, 1 dibagi 4, maka itu ada di 0,25 Kak. 0,25. Jadi nanti ketika Kakak melakukan produksi untuk yang satuan, misalnya kita produksi ya Kak ya, di bagian inventory, kita produksi, saya lagi pengen produksi nih, saya pengen produksi yang produk tadi saya tulisnya creamy satuan, saya pengen jadinya ada 4 karena kita pecahkan, maka kita masukkan 4, kita klik tambah, kita posting sekarang, ini creamy satuan ada 4, maka kita posting sekarang. Kakak bisa lihat nih, nanti di bagian katalog produk, untuk makanan kucing yang tadinya satu bungkusnya ada 5 bungkus, tapi dari 5 bungkus ini, satu bungkusnya dibuka menjadi satuan 4 pieces quantity, maka creamy satuannya bertambah menjadi 4, tetapi untuk yang satu bungkusnya itu akan menjadi berkurang 1 bungkus, seperti itu. Karena dia dari 1 dipecahkan jadi 4. Boleh bertanya lagi Kak? Silakan. Jadi yang itu kan, mohon maaf nih Kak, makanan kucing yang creamy satu bungkus itu kan ada 5 varian rasa gitu. Jadi kalau misalnya 5-5-nya itu dipecah, diproduksi, itu bisa Kak? Bisa. Jadi pada saat Kakak produksi tadi, maka Kakak bisa tambahin produknya lagi, tapi itu untuk beda varian, creamy satuan sapi, creamy satuan tuna. Jadi ketika Kakak pecahkan satu bungkus ini yang seharusnya jadi 4 varian sapi, tuna, kambing, dan juga rasa lainnya, maka Kakak bisa tambah 4 ini dengan satu kuantitinya. Dengan pemotongan 1 dibagi 4 berapa? Berarti 0,25, seperti itu Kak. Oke Kak, siap. Oke, baik Kak.
Baik, untuk sahabat Sera, sepertinya untuk sesi tanya jawabnya sudah cukup. Nanti apabila ada pertanyaan yang belum tersampaikan di sini, bisa langsung chat ke customer care kita 24 jam di nomor WhatsApp-nya 0821 1818 1187. Nanti untuk nomor WhatsApp-nya tertera juga di website Olsera kita. Nah, untuk sesi belajar kali ini, terima kasih untuk sahabat Sera sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama Olsera. Nah, untuk jadwal selanjutnya akan kita share di grup belajar kita. Nah, nanti linknya juga akan kita share untuk fitur-fitur yang lainnya, seperti itu. Terima kasih atas waktunya semuanya, sahabat Sera. Assalamualaikum, selamat siang.